Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wadi Triazari, NIM N1D 220087. Video kali ini saya akan menceritakan pemahaman saya tentang jurnal yang berjudul Strategi Foreignization dan Domestication dalam Budaya Terjemahan Brosur Pariwisata. Industri pariwisata di Indonesia semakin meningkat. Kita dapat melihat dari bertambahnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Pemerintah melalui program Visit Indonesia secara masif mempromosikan destinasi pariwisata Indonesia melalui brosur, spanduk, media sosial, iklan, dan lain-lain. Brosur merupakan salah satu media untuk mempromosikan dan menginformasikan tentang destinasi pariwisata di suatu daerah. Tujuan brosur wisata adalah untuk menarik pengunjung ke wilayah tersebut dan mendukung mata pencarian masyarakat setempat. Banyak brosur di Indonesia yang ditulis dalam bahasa Indonesia, tetapi wisatawan internasional perlu memahami teksnya. Hal ini dikarenakan wisatawan mancanegara yang berasal dari luar negeri mungkin memiliki sedikit pengetahuan dan pengalaman tentang budaya lokal. Oleh karena itu, Biro Penerjemahan dan penerjemah sangat penting dan menjadi kebutuhan nasional dan keharusan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menerjemahkan brosur dari bahasa Indonesia ke bahasa internasional seperti bahasa Inggris. Banyak aspek yang harus diperhatikan dalam melakukan penerjemahan teks. Salah satunya yaitu budaya. Penerjemahan dan budaya merupakan konsep yang saling terkait. Seorang penerjemah perlu memiliki pengetahuan yang baik tentang teks sumber dan teks sasaran. Dalam menerjemahkan sebuah teks, seorang penerjemah harus membuat keputusan berdasarkan pesan dan tujuan. Seorang penerjemah juga memiliki dua strategi penerjemahan, yaitu Foreignization dan Domestication. Masing-masing strategi akan memberikan output terjemahan yang berbeda. Menurut Rise, ia menyatakan bahwa transfer makna dan istilah budaya yang relevan dalam proses penerjemahan, penerjemah perlu mempertimbangkan strategi domestication. Sedangkan dalam konteks pemahaman lintas budaya, penerjemah mempertimbangkan untuk memperkenalkan budaya asing menggunakan strategi foreignization. Menurut Mansur, ia menyatakan bahwa foreignization memiliki memilih teks asing dan mengembangkan metode penerjemahan sepanjang garis yang dikecualikan oleh nilai-nilai budaya yang dominan dalam bahasa target. Sedangkan domestication bertujuan untuk mengurangi dampak asing dalam teks target karena tren etnosentris yang merangsang penerjemah untuk mengangkat referensi budayanya sendiri dan menjaganya tetap utuh dari budaya asing lainnya. Menurut Trisna, ia menyatakan bahwa strategi domestication memiliki 3 keunggulan. Yang pertama yaitu pembaca teks sasaran mudah memahami teks terjemahan. Yang kedua, teks terjemahan alami dan komunikatif. Dan yang terakhir yaitu ada kemungkinan asimilasi. Sedangkan strategi foreignization juga memiliki 3 keunggulan, yaitu 1. Pembaca teks sasaran memahami budaya teks sumber. Yang kedua, teks terjemahan merasa seperti budaya teks sumber. Dan yang terakhir yaitu peluang pembelajaran antar budaya. Sebaliknya, domestication juga memiliki 3 kelemahan. Yang pertama, istilah budaya teks sumber memudar. Yang kedua, pembaca mungkin tidak menafsirkan teks karena penerjemah telah menafsirkan istilah budaya. Dan yang terakhir yaitu pembaca tidak mendapatkan istilah budaya teks sumber. Strategi foreignization juga memiliki 3 kelemahan, yaitu yang pertama, pembaca mungkin merasa asing melalui istilah budaya. Yang kedua, teks sumber seringkali kompleks dan tidak alami dalam teks terjemahan. Dan yang terakhir yaitu aspek negatif dari teks sumber dapat mempengaruhi pembaca.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana keterkaitan antara penerjemahan istilah budaya dengan strategi foreignization atau domestication dalam terjemahan istilah budaya pada brosur pariwisata dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Brosur pariwisata berasal dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Pariwisata Yogyakarta 2015, dan dari Jawa Tengah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah 2015. Oke, itu saja yang dapat saya pahami. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.